Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali lagi di channel Andreas Geyser. Kali ini saya akan membahas ini salah satu band legend Surabaya yang ada di Indonesia ini. Seperti biasa kita akan interview sama Prank Mufti dari thank you band Wafat dari Surabaya. Ini salah satu tokoh death metal Surabaya. Oke Om. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Malah senang banget sih sebenarnya hadir di channelnya Mas Andreas Geyser ini. Akhirnya aku bisa ketemu langsung. Padahal beliau ini cuma bisa lihat di YouTube, belum pernah ketemu. Taunya dengerin dari Mas yang Sat Hondet itu sih. Iya. Dia selalu ngasih informasi. Andreas Geyser itu bodinya semua. Asik. Oh, dia jual banget. Thailandnya ke bawah-bawah. Oke, Oke, untuk pertanyaan saya nih, Wafat itu dari awal mula tahun berapa berdirinya? Oh gitu. Aku kalau bicara tentang Wafat itu adalah sebuah nama yang sangat-sangat melekat, udah menempel ya di punggung, di depan badanku. Jadi kalau bicara itu mau tak jelasin, memang banyak orang yang udah tahu. Cuman di sini untuk khusus Mas Andreas Geyser, aku akan buka belak-belakan, lebih belak-belakan. Buat channelnya Mas Geyser. Ini sesuai ya tahun 2020 pas gua gondrong, pas makanya Mas ini Andreas pas saya mau ketemu bintang tamu ini. bintang tamu. Pas ya Mas ya. Nah. Oke Mas, kita kembali ke tentang Wafat ya. Wafat itu lahir tahun 1996. Dimana sebelum wafat aku pakai nama Screaming Dead. Jadi sebenarnya lahirnya tahun 95 ya Mas ya, 95 awal. Di zaman itu metal itu masih sangat-sangat minus Mas ya. Jadi 95 itu aku bikin Screaming Dead dengan bawain beberapa lagu yang saat itu banyak orang yang belum banyak tahu ya, publis ya. Kayak semacam Napalm Death, Inkubator. Berjalan terus dilalahnya kita merasa bosan beberapa bulan tuh. Screaming Dead tuh 95 itu kok di mana-mana Surabaya tuh, bukan Surabaya aja, di Indonesia tuh banyak yang pakai nama Death semua. Kayak macam dulu zamannya kita di Surabaya ada River Death, Suffer Death, ada Slow Death juga ya, Slow Death ya, ininya kita apa band metalnya, band grindcore pertama di Surabaya namanya Slow Death, si Samir itu ya. Nah di situ kok banyakan Death nih, akhirnya kita ganti bukan Screaming Death, namanya jadi ya salah satu juga Sudden Death. Sudden Death itu jadi memang Sudden Death itu 92 bahkan dia. Jadi Sudden Death itu si Teguh tuh. Aku sudah nemuin Mas Teguh itu dari tahun 95 itu dia udah gondrongnya malah sepantat, itu metal banget si Teguh itu memang dulu. Sudden Death itu salah satu. Nah itu karena nama Death itu terlalu banyak, aku pikir aku akhirnya ganti nama nih sama si Pipin, namanya Veneral Disease. Waktu berjalan nggak sengaja aku buka-buka majalah di Studio Inferno bahwa Veneral Disease itu salah satu band di luar negeri sana, entah pokoknya kayaknya di daerah Kanada atau apa ya, aku lupa waktu saat itu. Akhirnya setelah Veneral Disease itu aku klik, aku sama kawan itu sempat bingung, wah jangan-jangan bisa mati nih kita nih. Screaming Dead terganti terus Veneral Disease, apalagi udah bernama Wafat ya gimana juga, kita bikin nama Wafat ya itu. Jadi akhirnya aku sama Pipin tuh bilang, wih bikin nama Wafat ya, bikin nama Wafat. Dilalahnya memang 11 November di tahun 96 itu, jadi antara 95 ke 96 itu ada 1 tahun jeda ya, kita pakai nama Veneral Disease, Screaming Dead dan Veneral Disease.
11 November di tahun 96 itu Piu Padi atau sama Samir juga sih waktu itu bikin event namanya Underground Siang Bolong. Udah 11 November itu akhirnya kita pastikan lahirnya Wafat di event tersebut. Karena di event tersebut nama Wafat itu kita jualan merchandise, kaos, kaset, dan stiker waktu itu. Jadi sekitar 25 kopi kalau nggak salah itu hari itu kita meluncurkan nama Wafat. Dan salah satu demo itu kita jual 25 sampai 50 kopi itu. Namanya Beneath the Dead ya. Mungkin ada beberapa metalhead yang masih nyimpen. Aku sendiri kagak nyimpen. Wafat sendiri ini sudah berapa album? Kalau Wafat sendiri sudah 4 album. 4 album. Tahun 2018. Keren. 2018 kemarin kita meluncurkan album keempat, judulnya Doksa. 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 Tonton guys di channelnya Wafat. Tips-tipsnya agar suatu band itu biar profesional itu seperti apa? Kalau profesionalisme sebuah band itu ini ya Mas, kita juga tergantung dari kondisional personil juga ya, personil. Sebab keprofesionalan itu dibentuk oleh sebuah manajemen diri juga. Kalau memang dari manajemen diri itu biasa tertib, biasa menghargai sebuah waktu dan karya orang lain juga, itu akan juga terjadi sebuah bentuk keprofesionalisme diri sendiri dan akan dalam sebuah band nanti akan jadi sebuah manajemen yang baik begitu Mas. Jadi kalau lu kagak profesional kamu kagak profesional. Nah, biasanya orang kayak ngomong kayak gitu dia malah menutupi menurutku gitu ya. Makanya profesionalisme dulu itu yang menilai itu orang lain. Tapi alhamdulillah dari tahun 96 sampai tahun 2020 ini aku selaku manajemen di Wafat juga selalu membentuk karakter profesionalisme di sebuah band. Anak-anak baru otomatis anak-anak baru harus paham gimana caranya mereka ngeband di sebelumnya. Band itu adalah keluarga kedua dan band itu adalah sebuah hobi. Ketika hobi itu ada, kamu harus mempunyai waktu, duit dan segalanya. Jadi kalau lu punya waktu tapi nggak punya duit, hobi itu kan membutuhkan duit. Ya udah kamu gak usah ikut band-bandan, lu tidur aja di rumah gitu. Aku gitu masalah. Jadi ketika punya duit tapi kamu nggak punya waktu, buat apa? Kalau udah kamu milih sebuah band adalah sebuah hobimu, kenapa kamu nggak jalanin aja? Ya kan, lo punya duit tapi gak ada waktu, sama aja. Jadi keduanya itu harus sinkron. Dan bisa punya duit, punya waktu tapi nggak punya karya, sama juga. Jadi pas main lagunya itu aja. Nah, kita menunjuk profesionalisme lagi dari si player tersebut. Beberapa player itu memang kalau di tanggung jawab Wafat sih memang aku dari dulu dari semua player itu kecuali ini ya memang salah satu orang udah bang aku garap 4 lagu dan 1 album, ini aku 2 lagu nih, kecuali drummer memang membentuk improvisasi dari gitaris dan basis yang punya konsep-konsep itu, tapi dia dengan konsep yang sesuai dengan genre dan karakternya Wafat sendiri gitu. Kalau untuk Om Frank sendiri sebelum perform itu apa aja Om yang dilakukan? Prepare-nya itu seperti apa untuk band, untuk diri sendiri itu seperti apa Om? Kalau buat band sebelum prepare on stage on stage 1 jam sebelumnya. Biasanya aku selalu membuat statement, aku selaku manajer dan manajemen di Wafat, statement
bahwasanya kalau sebelum kita manggung di salah satu titik, 2 jam sebelumnya kita harus sudah stay di belakang panggung. Menjaga kualitas suara itu seperti apa? Ini kan, nah ini salah satu untuk tipsnya para metalhead ini menjadi vokalis yang super atau yang enggak sih. Aku profesional gitu. Nah, tipsnya itu seperti apa? Kalau aku sih gak merasa super ya, masih banyak yang luar biasa di luar sana. Cuman memang pengalaman ini yang menjadi sebuah bagaimana menjadi sebuah karakteristik dalam sebuah ini loh vokalisnya Wafat, ini loh vokalisnya Death Squad, ini loh vokalisnya Sudden Death, misalnya kayak gitu. Itu semuanya punya karakteristik sendiri. Jadi kalau sebenarnya aku banyak belajar dari beberapa band luar ya. Contohnya Wafat memang terinfluence dari band luar, salah satunya Suffocation. Udah, itu influence apa Suffocation. Akhirnya yang aku dengerin Suffocation dan beberapa band lain aku olah menjadi sebuah vokalnya Wafat gitu. Langkah awalnya aku memang belajar secara teknik ya. Aku pertama dulu aku sering gini, gitu. Kan habis makan gitu, gitu. Jadi aku bilang, oh iya, mungkin kayak gitu ya. Terus aku sedot-sedot. Masuk ya. Itu inhale itu. Oh, inhale. Itu exhale. Keluar. Gitu kan, itu keluar itu. Exhale ya. Itu lewat tenggorokan. Nah, tenggorokan perut. Oh, perut. Gitu. Perut itu gendut ya. Gitu. Langsung ke perut ya. Perut tuh tipis gitu. Kalau inhale itu sering masuk angin nggak? Jadi memang kalau aku habis nyanyi di atas panggung turun, gua pengen coba ini. Oh ya, coba. Inhale ya. Oh, coba inhale. Coba lagi. Gitu ya. Kalau outnya ya kalau keluar ya. Gitu ya. Itu keluar. Iya, keluar. Ini. Gitu. Nah, ini itu gitu. Gitu. Itu ditekan ya. Oh, tekan ya itu ya. Itu kita sama perut ya. Sulit ya. Gitu ya. Memang ya itu tadi terlalu sering mendengar dan akhirnya jadi ini influence, jadi paham gitu. Oh ya di sini. Kalau untuk kadang kan kita naik stage ya, ke stage gitu kita ada rasa apa? Demam panggung gitu. Gimana itu? Iya memang. Iya. Memang itu kan ditonton banyak orang banget itu. Ribuan gitu. Iya memang. Memang demam panggung itu sebuah penyakit yang terbiasa di dunia entertain ya. Aku juga pernah merasakan hal itu. Pas naik, bahkan aku dulu dengan lugunya pernah ada anak waktu masih tinggal di Jakarta ya. Dia tuh ditonton sama masih puluhan orang, belum ribuan orang. Jadi ya puluhan orang waktu itu. Bro, lu gimana sih bisa ngalamin di atas panggung? Ya anggap aja mereka monyet tuh, kasar deh. Mereka anggap aja monyet. Jadi lu nggak mau tahu, padahal dia basis sih. Jadi aku belum banyak kan. Akhirnya aku inget tuh anak Jakarta pasti pernah ngomong gitu, anggap aja penonton monyet. Kasarnya kayak gitu ya. Dan akhirnya memang beberapa waktu aku belajar untuk tampil di atas panggung dengan tidak menyanyi aja, tapi berorasi. Karena dari orasi itu akan terbentuk nanti jadi sebuah mematikan penyakit demam panggung tersebut. Jadi kita mengalihkan orang. Ya betul, intinya seperti itu. Anggap aja orang lewat atau lewat gitu. Kita tipsnya kalau kalian masih demam panggung. Oh iya guys, dengar ini Wafat, band Wafat yang ada di Surabaya ini akan go internasional. Amin. Iya enggak? Kadang-kadang gitu sih. Amin. Itu prosesnya itu seperti apa? Jadi memang sebenarnya ini gosip tahun lalu ya, dari gosip tahun lalu. Gosip sebenarnya gosip tahun lalu, cuman mudah-mudahan itu terjadi memang. Amin.
sebuah gosip itu bisa juga jadi sebuah doa ya gitu, iya, jadi sebuah doa dan kita mengamini amin gitu. Namanya juga didoain baik ya, jadi amin. Ya kalau proses-proses ke sana sih insya Allah iya, artinya ada beberapa timing waktunya sebenarnya tahun ini untuk masuk ke ruang Asia nggak sampai Eropa sih, masih Asia ya. Tapi ternyata timing kena corona di tanggal 1 Maret atau 1 Maret kita harus break semua. Ya udah mau nggak mau. Tapi gosip itu tersebar luas beberapa tahun lalu dan beberapa bulan yang lalu. Akhirnya mau nggak mau ya kita sabar aja nungguin. Insya Allah tahun depannya insya Allah lah ya bisa terjadi, amin. Namanya juga doa. Bukan band macam-macam loh guys kalau yang go internasional itu. Amin. Pada saat timing kayak gini, aku selalu mengajarkan anak-anak wafat itu, manajemen wafat itu untuk militen. Militennya kenapa? Dalam kondisi apapun kamu harus bergerak, Pak. Kalau kamu nggak bergerak jadi freeze gitu di tempat, buat apa? Masuk aja dalam kulkas, ya kan, membeku sekalian, nggak usah berkarya, nggak usah apa. Ya udah kayak gitu, mau aku nggak mau kayak gitu. Juga menghambat karya juga ya. Betul, kebetulan tahun ini wafat udah masuk album kelima, album kelima yang dalam proses lah. Jadi aku terus pecuti teman-teman ini, ayo ndang digarap karena bulan November di ulang tahun ke 24 ini wafat akan launching album kelima. Aku maunya kayak gitu, dan salah satu video klipnya nanti kita akan rilis. Mau tahu gak album kelimanya? Tanya dong. Iya, mau tahu banget gitu loh. Aduh, apa om judulnya itu? Okay. Yang album kelima itu. Kebetulan di sini ada nyonyaku nonton ya. Jadi memang album kelima itu planningnya sudah dari beberapa tahun yang lalu. Album kelima itu judulnya Feminism. Feminism itu bercerita tentang kesetaraan gender. Jadi pria dan wanita harus kita yakinkan bahwa pria dan wanita tidak ada perbedaan. Nanti di album kelima aku juga akan menjelaskan atau menenangkan beberapa pahlawan wanita dari seluruh dunia gitu. Contohnya kalau di Indonesia kita punya R.A. Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia misalnya. Itu aku akan salah satu pilih tokoh tersebut untuk jadi sebuah judul lagu. Tunggu aja guys, ini albumnya kelima. Dan infonya juga nanti salah satu di lagu di album Feminism ini nanti akan kita buat video klipnya. Oh gitu. Untuk bocoran rencana di mana? Kalau lokasi video klip kita mau ambil di Surabaya aja. Itu sebenarnya minimalis banget itu. Kita ngambil di tempat di Gudang Peluru di Kenjeran. Gitu. Karakternya sendiri itu sudah dibentuk ya, Om? Jadi kalau kayak segi sound gitu, itu apa udah ada engineeringnya sendiri? Iya, kalau kita bicara dengan sound engineer, memang ini penting nih Mas. Pertanyaanmu sangat bagus, buat psikopat juga ya sama Sadon Dead. Jadi begini, untuk karakteristik atau sebuah sound dari band ya. Untuk di Wafat sendiri aku sudah tiga tahunan lebih ini pakai salah satu orang aja. Dan alhamdulillah si namanya Firman ya, Mas Firman ini. Halo Mas Firman. Halo Mas Firman, dia sound engineer di Rampage Studio Record di Wiyung Musik. Dan itu ya dia paham gitu, Wafat nih karakteristiknya kayak gini, jadi di mana-mana pun dia sama gitu. Walaupun ada sih beberapa suatu event yang artinya tidak cocok, itu juga sesuai dengan medan misalnya, Bang ternyata ini soundnya ini wattnya mampu segini jadi rada drop gini itu udah kebaca gitu, kita udah paham. Tapi dengan pengalaman selanjutnya selama 3 tahun bersama Wafat, alhamdulillah dia terus-menerus tetap setia gitu. Jadi dia paham, dan aku pun sendiri terima kasih yang luar biasa. Memang sound engineer adalah seorang yang cikal bakalnya band itu live enak pada saat di suatu kondisi gitu. Jadi aku sarankan sih memang band itu memang harus punya sound engineer yang tetap
karena memang zaman pandemi gini kita harus tetap berkarya dan terus solid bahwa ini hobi yang kita punya dan ini hobi yang kita harus pertanggungjawabkan di nanti ke masa depan atau di anak cucu gitu. Oke, Anda Skiser punya band Psikopat dulu tahun ini gini. Nah ini hasil demonya, hasil lagunya kan kita udah punya buah lagu ya itu. Untuk kompilasi dari sebuah sejarah. Hobi juga untuk kenang-kenangan sejarah kita ya, cerita masa yang akan datang. Betul. Oke, gitu aja guys ulasan kita berbincang-bincang sama Om Frank dari wafat tokoh besar juga, legend death metal Surabaya nih. Bisa aja. Gitu aja. Kalau ingin mampir ke channelnya channel, Wafat, silakan ke di wafat.official di YouTube ya. Like and subscribe pastinya. Siap. Dan jangan juga like and subscribe juga ini ya video ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Salam buat kalian dan keluarga masing-masing. Sukses juga ya buat kamu Anda Skiser dan Psikopatnya. Amin. Lancar terus. Hajar terus. Mungkin suatu saat kita bisa satu stage ya Om. Iya, harus kita harus one stage ya dengan Kak Psikopat ya. Amin. Dan sukses juga nanti demonya bisa terus dirilis sama beberapa label ya. Terima kasih. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.